Kalau saya sih nggak apa-apa, saya pribadi karena sebenarnya udah dapat sertifikat dari MUI atau apa itulah intinya udah kalau misalnya udah dilegalkan berarti kan udah dapat jaminan lah, jadi nggak apa-apa lah. Ini kan beredar beberapa berita gejala yang dialami setelah vaksin. Ini tidak membuat Mas Hafiz untuk berubah pikiran kan ya Mas? Kalau untuk gejala, saya rasa sih memang pasti ada gejalanya. Cuman kalau dilihat dari probabilitasnya itu kan nggak sebanyak ininya 1 banding berapa gitu. Jadi kayak nggak apa-apa sih selagi fisik atau imun kita bagus dan ininya bagus nggak apa-apa sih. Ya dengan vaksin apakah kalau misalnya ada vaksin ketiga gitu, ini Mbak Iya gimana? Nggak tahu ya, soalnya kayaknya nggak efektif kan berarti ya. Heeh. Ya mungkin bisa ditinjau ulang sama pemerintah kali ya, gimana apakah efektif apa enggak vaksinnya gitu. Dia nantinya ketika divaksin ini tidak masalah. Menurut saya nggak masalah sih apapun itu, asalkan mendapatkan hasil yang bagus juga untuk kedepannya gitu. Ini kan ada beredar kabar kalau misalnya ada gejala atau efek samping setelah vaksin. Nah, menurut Mbak sendiri jadi takut atau nggak apa-apa? Kalau menurut saya pribadi ya nggak apa-apa sih, karena mungkin ada beberapa vaksin juga pasti yang menimbulkan efek samping yang lain. Cuma kalau misalkan vaksin ini mungkin ada demam ya. Cuma menurut saya ya nggak apa-apa, asalkan kita nggak dibawa stres dan imun kita juga makin ditambah yang kuat lagi gitu. Perkiraan sih melihat dulu ya beberapa pekan ke depan gitu. Kalau berjalan dengan baik, lihat dulu yang lain gitu. Ya. Berarti dilihat dulu karena masih belum percaya atau kenapa nih Mas? Karena ada yang cocok, ada yang enggak gitu, Pak. Sama orangnya gitu. Mesti dilihat dulu. Berarti nantinya kalau divaksin akan memilih merek tertentu atau bagaimana Mas? Yang pasti merek tertentu lah. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar Petang Pilihan dan itu tadi respon atau komentar dari warga mengenai vaksinasi yang kemudian sudah dilakukan di Indonesia. Setidaknya ada Sinovac, AstraZeneca dan juga Sinopharm. Saya ingin kembali ke Prof. Amin Subandrio. Prof, variannya semakin beragam mutasi dari COVID-19 ini Prof. Ada juga varian Kappa dan Delta yang sedang ramai diperbincangkan, termasuk banyak pertanyaan juga yang muncul di masyarakat mengenai pemberian vaksin dosis ketiga, Prof. Inikah kemudian yang nanti akan menjadi solusi atau jalan pemberian dosis ketiga, Prof? Ya, pertama tentang Kappa ya. Kappa itu baru ada dua virus yang diisolasi di Indonesia. Jadi untuk sementara ini memang Kappa ini masih satu kerabat dekat ya dengan yang Delta, tetapi sifatnya tentu berbeda ya. Jadi makanya dia tidak dimasukkan dalam variant of concern. Nah, kemudian ketika kita mempertimbangkan ada varian-varian baru, ya, kita juga mesti memahami bahwa virus itu terus bermutasi. Sehingga kalau saat ini kita sedang berhadapan dengan varian Delta, kita juga tetap harus waspada apakah ada varian-varian lain yang akan muncul di masa depan, baik itu yang import maupun yang muncul di Indonesia sendiri. Okay. Ya, sebab di Indonesia juga ada 3 atau 4 varian lokal namanya ya, yang di dunia ini paling banyak ditemukan di Indonesia memang. Ya, tapi sejauh ini belum menimbulkan permasalahan tidak seperti varian Alpha, Delta dan sebagainya. Nah, dikaitkan dengan pemilihan vaksin, ya, saat ini hampir semua produsen vaksin besar yang saat ini sudah dipasarkan, mereka sudah menguji di laboratoriumnya bagaimana efikasi vaksin mereka. Tentu di laboratorium ya, mereka menguji virus-virus yang diisolasi tadi, yang varian Delta dan semuanya itu diuji di laboratorium tentu dengan artinya secara in vitro namanya, kemudian diujikan kepada antibodi yang diperoleh dari baik mereka yang penyintas, ya artinya yang pernah terinfeksi maupun yang sudah menerima vaksinasi. Nah itu kemudian diuji dan mereka mengambil kesimpulan bahwa vaksin-vaksin mereka masih efektif untuk varian-varian baru ini, dan itu memperkuat ya sementara ini bahwa kita masih bisa mempergunakan vaksin yang manapun. Ya, jadi belum ada arahan untuk
menyesuaikan vaksin-vaksin itu terhadap varian-varian yang baru. Prof. Ari Fahrialsyam, kita juga ingin tahu, Prof, kalau menurut Prof. Ari sendiri, bagaimana kemudian dengan penyuntikan dosis ketiga dari pemberian vaksin ini, Prof, untuk menyikapi adanya varian-varian baru yang masuk ke Indonesia, Prof. Ari? Ya, jadi mungkin untuk varian kita mesti lihat juga ya, sebenarnya kalau kita lihat kembali lagi ke GZ ini, ternyata kan bahwa alfa, beta ya itu ternyata dalam 4 minggu terakhir itu belum ada lagi yang melaporkan gitu ya. Jadi dominasi mutasi yang ada saat ini adalah delta. Jadi menurut saya memang kita konsentrasi sekali tentang varian ini terhadap vaksin, khususnya Sinovac yang mendominasi ya. Nah tentu kita juga mempelajari bagaimana perusahaan dari Sinovac ini melakukan risetnya begitu ya. Dan laporan-laporan yang saya lihat ternyata memang disampaikan bahwa memang mereka belum menunjukkan bukti mengenai efektivitasnya berapa sih, disebutkan tadi Prof. Amin memang sebagian ada yang turun begitu ya, tapi masih tetap dari 50%. Cuman memang isu yang diangkat oleh mereka adalah bahwa dengan sudah divaksinnya dengan Sinovac ini komplikasi yang terjadi apabila seseorang itu mengalami infeksi itu menjadi minimal begitu, menjadi sedikit. Jadi ini kan suatu hal yang poin penting juga sebenarnya. Nah kemudian ya tentu ini yang kita amati terus ya, bagaimana nih perkembangannya tadi. Nah bicara soal ini kan kita bilang booster sih sebenarnya ya. Jadi kalau sekarang kan pasti kan kita bicara soal sesuatu yang memang mesti diulang lagi. Ya lain kalau misalnya kita bilang contohnya misalnya untuk vaksin BCG misalnya untuk TBC itu hanya sekali aja udah selesai gitu seumur hidup gitu kan. Nah kalau bicara soal misalnya vaksin hepatitis pun yang B misalnya itu kalau titer kita sudah turun kita juga mesti diulang lagi, itu bisa setahun 2 tahun. Jadi ini tinggal masalah timing saja. Nah kalau kita juga lihat riset yang mereka lakukan itu mereka menyebutkan bahwa dalam 3 bulan dan 6 bulan itu memang disebutkan bahwa antibodinya itu meningkat begitu ya, lebih tinggi lagi ketika disuntikan pada dosis ketiga 6 bulan. Tapi sekali lagi kita harus juga publication-nya ini, karena ini kan baru artinya press conference mereka menyampaikan mengenai hal tersebut begitu ya, bahwa ini memang perlu ada pada waktu-waktu tertentu memang perlu di booster. Tapi kalau saya sih sampai belum gini, saat ini memang terus terang saja memang ada wacana yang paling berdampak dengan COVID ini kan sekarang petugas kesehatan, karena petugas kesehatan ini langsung berada dengan pasien-pasien tersebut begitu, apalagi kita lihat kondisi ini memang luar biasa saat ini gitu ya. Nah, jadi ada wacana agar para tenaga kesehatan ini untuk dilakukan booster untuk yang ketiga gitu ya, disuntikan yang ketiga. Walaupun sebenarnya dari ITAGI sendiri ini masih belum menyetujui begitu ya, dari WHO pun juga belum ngasih sign untuk hal tersebut begitu. Tapi di satu sisi kita juga bekerjaan waktu untuk mencapai herd immunity tadi. Jadi menurut saya ini memang mesti itu juga menjadi prioritas gitu ya. Jadi artinya di satu sisi kita masih terus meningkatkan jumlah. Ya tadi kita baru mencapai 31,5 juta orang, ini masih jauh sekali dari targetnya paling tidak 170 juta. Jadi di satu sisi saya rasa kejar itu dulu untuk yang pertama tadi, sambil tadi kita lihat kalau memang ini ternyata efektivitasnya ini menurun pada orang-orang yang sudah disuntik 2 kali dan kebetulan memang sehari-hari terpapar dengan virus tersebut, ya bisa saja ini menjadi suatu alternatif kalau memang disetujui untuk di booster. Jadi terutama untuk petugas-petugas kesehatan begitu. Tapi sekali lagi ini masih wacana dan ini masih didiskusikan begitu. Walaupun pihak perusahaan sudah memberi sign bahwa suntikan yang ketiga itu akan meningkatkan antibodi dari penerimanya. Baik, Prof. Amin mungkin sedikit terakhir Prof, bagaimana kemudian pendapat Prof. Amin mengenai booster dosis ketiga dari Sinovac, sedangkan AstraZeneca ini banyak sekali pendapat di luar ini dinilai lebih kuat. Bagaimana Prof. Amin? Ya, setiap vaksin tentu mendesain berapa kali suntikan diperlukan. Misalnya ada vaksin yang katanya mengklaim 1 kali suntikan cukup, ada yang 2 kali, sebagian besar memang 2 kali. Tetapi tentu ini dikaitkan juga dengan penelitian-penelitian yang terus dilakukan, karena sekali lagi kita saat ini menyadari bahwa semua vaksin yang sudah diberikan itu belum ada satupun sebetulnya yang menyelesaikan fase 3 uji kliniknya. Oke. Ya, jadi masih akan terus berlangsung. Nah,
apa yang dilakukan oleh salah satu perusahaan vaksin itu untuk menyarankan suntikan ketiga, ya itu ada dua hal yang mesti kita pahami. Suntikan ketiga, 3 kali suntikan itu sebagai satu serial suntikan-suntikan pertama, ya. Kemudian nanti setelah beberapa periode kemudian, apakah 6 bulan atau 1 tahun, kita membutuhkan penguat atau booster, ya. Nah itu juga masih terus dikaji. Tetapi yang saat ini dilakukan oleh ya saya mesti nyebut mereknya sekarang ya, Sinovac, itu menyarankan suntikan ketiga. Setelah suntikan kedua mereka mengklaim itu akan meningkatkan kadar antibodi, ya. Tetapi kita juga belum tahu sebetulnya kadar antibodi yang seberapa yang bisa melindungi tubuh kita 100%. Saat ini belum ada standarnya, ya. Jadi makanya kita terus menyampaikan bahwa sekalipun sudah divaksinasi, sekalipun titer antibodinya sudah mencapai katakanlah 1000 misalnya dalam skala ya ini misalnya saja, belum tentu kita terlindungi 100%, artinya kita tidak menjadi Superman, ya. Baik, Prof. Amin. Tetap berisiko. Ya, baik. Itu yang kita sepakati bersama, walaupun vaksinasi sudah dilakukan, tapi protokol kesehatan tetap harus dilaksanakan secara ketat. Terima kasih Bapak-Bapak atas informasinya, tentunya ini menjadi edukasi dan juga meluruskan pengertian di masyarakat. Profesor Amin Subandrio, Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, dan juga ada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Profesor Ari Fahrialsyam. Terima kasih Bapak-Bapak, selamat malam.